apa kabar Anda semua? Selamat akhir pekan. Ini udara di sekitar Jakarta juga rasanya sejuk, jadi enak sekali. Tapi tetap saja seperti biasa suasana politik kita selalu hangat, bukan hanya suam-suam kuku, tapi cenderung panas. Gitu ya, Bung Rocky ya? Ya, panas di dalam, panas di luar. Iya. Yang dingin adalah analisis FNN. Yes. Nah, jadi ini orang lagi kaget-kaget. Kan sebenarnya selama ini kita mempersoalkan kenapa Pak Prabowo tidak segera bicara, persoalan Edi Prabowo begitu. Nah, sekali muncul Pak Prabowo bicara, tapi bicaranya pada Hasim dan kemudian dikomunikasikan pada publik, itu kok orang banyak kaget, Bung Rocky, yang nyebut-nyebut bahwa ini Edi Prabowo ini kan orang yang gua angkat nih dari selokan gitu, bahasa Inggrisnya gutter, dia pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus ada yang nyebut, dia macam-macam, ada nyebut God, ada comberan. Maksudnya kira-kira sama lah kalimatnya. Kenapa mesti sampai keras seperti itu pernyataannya Pak Hasim? Saya kira agak unik memang sejarah antara Pak Prabowo dan Edi Prabowo. Karena ini menyangkut, ya sebut aja, kader yang memang diarahkan untuk jadi bagian dari elite Gerindra. Kan selama ini orang anggap elite Gerindra itu adalah keluarga Prabowo aja, keluarga Joyo Hadikusumo itu. Nah, Edi Prabowo memang kalau kita ikuti sejarahnya, dari awal melekat juga sebagai asisten dalam banyak hal dari Pak Prabowo itu, dari urusan silat sampai urusan alumni ini, alumni itu. Jadi terlihat bahwa Edi Prabowo menempati posisi yang unik di situ. Dia bukan sekedar anggota Gerindra, tapi dia punya sejarah lebih panjang dari Gerindra. Bahkan dianggap bagian dari keluarga besar Joyo Hadikusumo. Jadi keunikan itu saya kira yang menyebabkan keluarga Prabowo atau Pak Prabowo sendiri bereaksi sangat keras itu. Jadi ini soal psikologi yang melekat di dalam diri Prabowo yang menganggap bahwa Edi Prabowo itu kan bagian dari keseharian Prabowo. Jadi pesannya kira-kira kenapa Anda nggak bisa membaca, tidak bisa mendahulukan membaca kepentingan Gerindra, dan kalaupun Anda mau korupsi ya jangan bikin gempar di awal-awal, kira-kira begitu kan tegurannya. Tapi dia diekspresikan dengan cara yang tentu meledak-ledak, dan karena itu saya kira Pak Hasim akhirnya yang ambil alih komunikasi politik. So kalau Prabowo yang ngomong mungkin juga ada meja yang di hentak-hentak itu kan, dan nanti jadi viral lagi itu. Nah karena adiknya dia lebih paham psikologi dari kakaknya Pak Prabowo. Saya kira itu, dan tetap saya anggap ini terlambat karena segala hal yang menyangkut spekulasi tentang Gerindra udah memburuk, baru ada komentar resmi dari Prabowo bahkan melalui Pak Hasim. Jadi itu soalnya tuh. Ya. Dan ini memang jadi kalau kita nyebutnya di dalam merek itu ada brand association gitu ya. Jadi asosiasi merek ini antara Prabowo dengan Edi Prabowo. Namanya kebetulan kok juga pakai Prabowo gitu. Cuman dia nggak pakai Edi Prabowo Joyo Hadikusumo itu aja. Tapi kan dengan nyebut Edi Prabowo ini orang kayak jumbuh gitu antara sebenarnya siapa posisi Edi itu kan. Ya dulu juga waktu nama Edi Prabowo keluar pertama, orang asosiatif gitu. Apakah ini keluarga dekat atau punya hubungan yang sangat erat dengan Pak Prabowo, sehingga orang anggap bahwa ada Prabowo juga di situ, di Gerindra itu. Tetapi yang lebih penting sebetulnya membayangkan bagaimana Gerindra harus menata ulang rencana politiknya terhadap beberapa kadernya yang juga disebut di dalam laporan KPK itu tuh, terutama putri dari Pak Hasim yang juga saya kenal baik itu, yang secara profesional saya tahu Sarah itu pintar dan tajam dalam menganalisis masalah itu. Jadi sayang sekali dia akhirnya terganjal juga oleh isu ini. Jadi itu mungkin yang membuat kejengkelan Prabowo atau keluarga Joyo Hadikusumo menjadi sempurna terhadap Edi Prabowo.
Jadi bagian ini yang harus orang lihat, mengapa Prabowo belum mengucapkan atau terlambat mengucapkan kalkulasi itu, mengucapkan kejengkelannya, dan kalkulasi politik udah jauh mendahului opini yang seharusnya diucapkan oleh Prabowo di awalnya. Ya, oke. Ini memang menjadi menarik karena tadi Anda menyinggung soal Saras. Saras ini kan sekarang menjadi kandidat wakil wali kota di Tangsel. Ini tinggal beberapa hari ini pemungutan suara dilakukan tanggal 9. Jadi artinya ternyata bukan hanya Gerindra dan Prabowo yang terkena dampak, tapi Saras saya kira bagi lawan-lawan politiknya di Tangerang Selatan ini juga bisa dikapitalisasi. Ya, itu hal yang jadi mainan politik sebetulnya. Soal hukumnya, apakah perusahaannya Saras itu sudah memperoleh izin impor sehingga resmi untuk dinyatakan sebagai perusahaan eksportir benih lobster, itu soal hukumnya. Tetapi kita tahu bahwa politik Indonesia itu selalu ingin mencari hal yang paling mudah untuk dijebakkan itu. Nah, itu pasti soal lobster ini itu pasti jadi mainan politik di Tangsel tempat dia bertanding gitu. Jadi kegeraman dari Prabowo justru menjadi karena beberapa kadernya memang sedang bersiap untuk bertempur. Kalau cuma soal Edi Prabowo mungkin ya selesai pada Edi Prabowo itu dengan segala macam konsekuensinya. Tetapi ini soal Gerindra yang power game-nya itu betul-betul hendak dia maksimalkan hari ini untuk memperoleh political profit di 2024. Nah, kalau dia gagal sekarang, itu berarti seluruh rencana untuk menghadirkan kembali Prabowo dalam pentas politik 2024 itu juga bisa batal demi isu itu. Dan itu memang menyesakkan kepala sekaligus memanaskan hati itu, karena banyak rencana bagus yang saya kira udah ada dalam angan-angan Gerindra akhirnya harus direvisi itu hanya karena OTT terhadap Edi Prabowo. Bung Rocky, kemarin Pak Hasyim juga mempersoalkan pemberitaan Tempo ya, karena memang kalau kita lihat di Tempo daftar para penerima izin yang mendapat izin dari ekspor benih lobster ini kan juga banyak sekali yang afiliasinya ke Gerindra. Jadi orang sebenarnya menduga-duga tentu saja apa yang dilakukan oleh Edi Prabowo ini bagaimanapun juga atas semacam dorongan atau bahkan kemudian restu dari katakanlah inner circle-nya Pak Prabowo. Tentu cara melihat jurnalis begitu kan. Jurnalis harus lihat itu sebagai satu paket lengkap supaya terbaca political economy di dalam soal lobster ini. Karena itu dibuatkan petanya, si ini dapat ini, si ini terkait dengan itu. Itu kan bagian dari upaya untuk menginvestigasi itu. Jadi saya kira itu hak dari Tempo untuk membuat semacam peta untuk memudahkan orang mengerti bahwa soal lobster ini itu melibatkan satu institusi yang di belakangnya mungkin ada perencanaan dari awal. Kan publik kan mesti di-serve juga kuriositas publik. Kan ini bukan soal pribadi, karena Edi Prabowo berkedudukan sebagai pejabat publik. Dan orang udah punya preteks bahwa menteri itu selalu ingin memberi kesempatan pada lingkungan dekatnya untuk mengakumulasi hal-hal material tuh, yang kemudian disebut sebagai korupsi. Kalau tertangkap disebut korupsi, kalau nggak tertangkap disebut sebagai keahlian untuk mendistribusikan sumber daya tuh. Jadi masuk akal juga. Saya kira Tempo juga berhak untuk lakukan peta investigasi baru. Karena bagi saya ini kasus ini akan melimpah lebih lebar dari yang pernah dibicarakan seminggu lalu tuh. Beberapa partai juga disebutkan di situ tuh. Ya. Ada PDIP sangat mungkin juga masuk di dalam perlengkapan KPK untuk meneliti asal usul dari masalah ini. Golkar, demikian seterusnya. Jadi kita tunggu sebetulnya peta ini menjadi lengkap dan Tempo membantu mereka yang mungkin bisa jadi whistleblower untuk melengkapi data ini. Ya, oke. Kemarin kita juga menyinggung soal ini, soal yang disebut oleh Tempo sebagai korupsi lintas partai ini ya. Yang concern pada kita kan sebenarnya
betapa cermin para politisi kita itu sangat buruk gitu. Dan kemudian bisa jadi orang berpikir bahwa siapapun yang masuk dalam sistem pemerintahan, dan pemerintahan itu akan menjadi busuk, karena kita juga mendapati beberapa teman-teman kita yang tadinya juga aktivis, yang itu sangat kritis dulu, begitu masuk ke pemerintahan juga menjadi, menggunakan istilah Anda, menjadi dungu gitu. Ya itu kan dibenarkan oleh riset tanggal 3, ya 2 hari lalu kan, Transparansi Internasional chapter Indonesia membuat rilis hasil riset bahwa institusi yang paling korup itu adalah DPR itu. Jadi memang perencanaan kejahatan korupsi dimulai dari DPR. Itu memang persepsi publik, tetapi persepsi publik selalu tumbuh karena pengetahuan publik terhadap peristiwa-peristiwa yang beredar hari-hari ini. Jadi lengkaplah kecurigaan publik dan kuriositas majalah Tempo untuk membongkar status korupsi dari soal lobster ini. Pasti banyak yang terkait di situ. Jadi dibenarkan oleh analisis. Saya kira dalam seminggu ini saya membaca 3 analisis dunia. Satu dari Transparansi Internasional yang tadi yang menyatakan bahwa lembaga paling korup di Indonesia adalah DPR. Yang kedua survei Asia yang menunjukkan bahwa Indonesia itu ada di urutan 3 besar korupsi, lalu pemerasan, satu lagi istilahnya saya lupa. Jadi lengkaplah keterangan itu. Lalu kemarin saya baca di Economist uraian yang sangat tajam dan sangat sinis terhadap Indonesia dengan judul bahwa Indonesia ini adalah, politik Indonesia itu politik keluarga, dan itu artinya di dalamnya ada korupsi yang melembaga gitu. Jadi memang dunia internasional juga sudah merumuskan bahwa Indonesia itu negara korup. Ya, karena itu soal-soal semacam lobster ini, jepitan lobster ini bisa kemana-mana, kira-kira begitu. Oke, satu hal, saya kira satu lagi concern kita berkaitan bahwa yang bahaya persepsi publik bahwa politik itu jahat, politik itu korup gitu. Nah, kalau itu yang terjadi kan kemudian orang-orang baik tidak mau masuk ke dalam politik, dan yang masuk para bajingan. Ya itu buruknya, karena bagaimanapun orang akan anggap era Presiden Jokowi ternyata korupsinya tinggi sekali itu. Kan Presiden selalu mengatakan saya akan memimpin langsung. Ternyata nggak terjadi, nggak terbukti. Tentu Presiden bisa cuci tangan, itu kan institusi lain iya. Tapi ide memimpin pemberantasan korupsi tidak terjadi, sehingga kesimpulan publik bahwa berpolitik di Indonesia artinya main kotor. Artinya Presiden juga terlibat dalam permainan kotor itu, karena dia nggak mampu mencegah atau minimal addressing justice ethics pada publik. Dan karena itu publik nggak percaya bahwa kalau istana ngomong, itu di belakangnya pasti banyak kebohongan. Jadi itu soalnya tuh. Jadi Anda sendiri prediksi akan kemana nih kira-kira arah jalannya korupsi lobster di KKP ini, Bung Rocky? Lobster ini cuma satu contoh bagaimana KPK bangkit dari tidurnya. Ya. Tapi kita juga mesti menganggap bahwa KPK banyak soal, karena kemampuan dia untuk membongkar korupsi sudah dibatasi oleh undang-undang. Jadi kita kaget kok kenapa KPK tiba-tiba seolah bangkit dari tidur tuh. Saya menganalisis artinya beberapa fraksi di KPK itu, beberapa faksi di KPK mengambil jalan sendiri. Jadi nggak ada lagi koordinasi KPK aja. KPK menganggap oke, ada tim A, tim B, silahkan lakukan sendiri. Karena banyak reserse atau mereka yang berupaya untuk memberantas korupsi menganggap bahwa KPK ini sebetulnya dikendalikan oleh kekuasaan. Karena itu yang ada di dalam gerilya sendiri-sendiri itu. Jadi makin panik nanti, beberapa tokoh politik pasti akan panik, karena mereka menganggap kita udah diproteksi kekuasaan. Padahal di dalam KPK ada gerilya, ada faksinya Basudan, macam-macam itu, yang mungkin nggak peduli lagi dengan aturan di KPK bahwa mesti melapor, mesti macam-macam. Jadi dengan inisiatif itu saya kira bagus juga diperlihatkan bahwa KPK sekarang itu juga punya caping yang lebih panjang daripada lobster itu, dan dia bisa kemana-mana ke semua partai. Dan hari ini juga ada pengumuman kan, pejabat pembuat komitmen bantuan sosial di Depsos ditangkap oleh
oleh KPK, dan kita tahu menteri di Menteri Sosial kan itu Itu PDI. PDIP. Ya, ya, ya. Itu. Jadi mulailah lobster itu mulai merangkak untuk menjepit toko-toko yang sebetulnya pemelihara lobster juga tuh. Ya. Oke, Bung Rocky, satu lagi Bung Rocky, berkaitan balik lagi ke Ya. Pak Prabowo. Sampai sekarang mengapa Presiden belum memutuskan untuk menunjuk pejabat baru? Karena yang terjadi cukup mengagetkan, malahan setelah sebelumnya sempat dijabat oleh Pak Luhut ad interimnya, sekarang dirangkap oleh Menteri Pertanian yang notabene adalah kader Nasdem. Ya, saya anggap ini permainan cerdik dari Gerindra. Jadi Prabowo sekarang ditawan oleh Gerindra tuh. Seolah Gerindra mau lihat, tunggu dulu, lihat perkembangan dulu, baru kita nego baru tentang menteri yang boleh digantikan. Karena tetap Presiden pasti takut untuk mengangkat menteri tanpa persetujuan Gerindra. Bagaimanapun Gerindra itu partai yang masih besar, dan itu Gerindra anggap itu jatah kami itu. Jadi menarik lagi nih satu variabel, bahwa setelah Gerindra ditawan oleh lobster, sekarang Jokowi ditawan oleh Gerindra. Ya, tawan-menawan inilah yang akan memarakkan politik minggu-minggu ini, gitu. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Rocky. Point of view. Bye. Yeah.